Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Rizky Aldianti dengan NPM 2116311200006. Saya dari kelas MPI 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis riwayah dan diroyah serta sejarah perkembangannya. Ilmu hadis, riwayah, dan diroyah. Ilmu hadis terbagi dua. Yang pertama, riwayah. Yang kedua, diroyah. Riwayah itu isi hadisnya, diroyah itu isi ilmunya. Bisa dalam bahasa Arab, yang berarti al-qawaidu, al-mu'arifatu, bihali, ar-rawi, wal marwi. Yang artinya kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi yang diriwayatkan. Siapa itu perawi? Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita Nabi, atau bisa disebut sanad. Apa itu marwi? Marwi merupakan isi berita yang diriwayatkan, atau bisa disebut matan. Jadi perawi itu orang yang menyampaikan berita Nabi, dan marwi itu isi dari hadis tersebut. Nah, di sini ada nama-nama orang yang menerima berita Nabi. Yang pertama ada Al-Bukhari. Al-Bukhari itu mengetahui dari Adam mengetahui dari Syu'bah mengetahui dari Syayar Abu Hakam mengetahui dari Abu Hazim mengetahui dari Abu Hurairah mengetahui dari Nabi. Dan begitupun sebaliknya. Jadi Nabi itu, kalau misalkan dari bawahnya, Nabi memberitahu kepada Abu Hurairah dulu, baru ke Abu Hazim dan seterusnya. Hadis riwayah. Hadis riwayah merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan, perbuatan, periwayatan, batasan-batasan, dan ketelitian segala redaksinya. Objek pembahasan hadis riwayah ini tentang diri Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis riwayah ini memberitahu segala tentang sikap Nabi, sifat Nabi, perbuatan Nabi, riwayatnya Nabi, dan segala isi yang memberitahu tentang Nabi. Objek pembahasan hadis riwayah ini tentang diri Nabi SAW. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa hadis riwayah ini mempelajari tentang sikap-sikap Nabi, sifat-sifat Nabi. Nah, objek pembahasannya pun sedemikian rupa. Sifat hadis ini berisi deskriptif, penggambaran yang mempunyai proses alamiah, hasilnya tersusun dalam kitab. Jadi, hadis riwayah ini berisi tentang sikap Nabi, lalu digambarkan di dalam kitab. Nah, hadis riwayah ini sudah ada sejak Nabi SAW masih hidup, dari lahir sampai masih hidup. Nah, bersamaan dengan mulainya periwayatan hadis itu sendiri, para sahabat Nabi SAW menaruh perhatian yang tinggi terhadap hadis Nabi SAW. Mereka berupaya untuk memperoleh hadis tersebut dengan cara mendatangi majelis Rasulullah SAW serta mendengar dan menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan beliau. Jadi para sahabat itu nggak sembarangan dapat hadis riwayah ini. Jadi dengan cara apa dia mengetahui tentang hadis riwayah ini? Dengan cara mendatangi majelis Rasulullah SAW agar para sahabat ini mengetahui pesan dan nasihat yang disampaikan beliau. Objek kajian ilmu hadis riwayah dilihat dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Nah, ilmu hadis terbagi dua. Yang pertama, hadis riwayah bil lafzi. Yang kedua, hadis riwayah bil makna. Hadis riwayah bil lafzi ini meriwayatkan hadis-hadis sesuai dengan lafaz yang diterima Nabi SAW. Nah, hadis riwayah bil makna.
hadis riwayat bil mana ini meriwayatkan hadis dengan maknanya saja. Tapi jadi redaksinya disusun oleh yang meriwayatkan. Semisal gini, ada hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini hadis riwayat Bukhari ini yang nyusunnya itu redaksinya ya yang meriwayatkannya, tapi maknanya ya hadis riwayat bil mana yang menyampaikannya. Nah, hadis diroyah. Hadis diroyah merupakan hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, serta keadaan para perawi yang berkaitan dengan periwayatan. Nah, apa itu hakikat periwayatan? Hakikat periwayatan itu memindahkan berita kepada orang yang membawa berita. Apa itu syarat-syarat? Syarat-syarat yaitu metode perawi ketika menerima periwayatan hadis. Jadi kalau misalkan ada perawi, orang yang menyampaikan hadis, ya dilihat dulu syarat-syaratnya, apakah diterima atau tidak. Nah, macam-macamnya. Menjelaskan apa hadis ini tersambung atau terputus. Kan ada hadis yang tersambung, ada hadis yang terputus. Jadi dilihat nih, ini hadis tersambung atau hadis terputus. Ada hukum-hukum. Hukum-hukum ini maksudnya yaitu hadis ini diterima atau ditolak. Ya ini mah ada di tangan Nabi SAW. Jadi hadis ini ya diterima sama Nabi atau ditolak sama Nabi. Ada keadaan para perawi yaitu mengetahui sifat perawi dan biografinya. Jadi perawi ini keadaan para perawi ini kita harus tahu bahwa misalkan salah seorang perawi ini sifatnya bagaimana. Nah, jadi kita harus tahu biografinya. Objek pembahasan hadis diroyah ini membahas tentang penelitian sanad dan matan, serta kualitas hadisnya yang diterima atau ditolak. Nah, di dalam hadis diroyah ada ilmu-ilmu yang bermunculan di dalam hadis diroyah. Yang pertama, ilmu jarh wal al-ta'dil. Yang kedua, ilmu tokoh-tokoh hadis. Yang ketiga, ilmu mukhtalaf al-hadis. Yang keempat, ilmu bal al-hadis. Yang kelima, ilmu gharib al-hadis. Yang keenam, ilmu nasah wal al-mansu al-hadis. Sejarah perkembangan hadis riwayah dan diroyah. Ilmu ini muncul bersamaan dengan mulainya periwayatan hadis yang disertai dengan tingginya perhatian dan selektivitas sahabat dalam menerima riwayat yang sampai kepada mereka. Berawal dengan cara yang sangat sederhana, ilmu ini berkembang sedemikian rupa. Dari perkembangannya yang sangat sederhana, jadi yang wah. Nah, pada akhirnya, ilmu ini melahirkan berbagai cabang di dalam ilmu metodologi. Pembahasannya yang sangat cukup rumit. Pada periode Rasulullah SAW, hadis ini, terutama hadis diroyah, dilakukan dengan cara sangat sederhana. Seperti yang saya sampaikan bahwa munculnya hadis ini berawal dari hal yang sederhana dengan cara yang sederhana sampai pada akhirnya ada suatu cara yang istimewa. Apabila seorang sahabat ragu-ragu menerima suatu riwayat dari sahabat lainnya, dia segera menemui Rasulullah SAW atau sahabat lain yang dapat dipercaya untuk mengkonfirmasinya. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang memberitahu sahabat bahwa ini nih ada hadis. Nah, para sahabat Rasulullah tidak langsung percaya bahwa itu benar-benar hadis yang sahih. Jadi para sahabat itu menemui Rasulullah bahwa ini tuh benar atau tidak, sahih atau enggak gitu. Setelah itu barulah ia menerima dan mengamalkan hadis tersebut. Pada periode sahabat Rasulullah SAW, penelitian hadis yang menyangkut sanad maupun matan hadis semakin menampak wujudnya. Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama, tidak mau menerima suatu hadis yang disampaikan oleh seseorang, kecuali yang bersangkutan mampu. Nah, jadi para sahabat Nabi ini
maupun dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, namanya teh enggak sembarangan menerima hadis, gitu maksudnya. Nah, berikut ini adalah sahabat yang terkenal selektif dan tak segan membicarakan kepribadian sahabat lainnya. Yang pertama, Anas bin Malik, yang kedua Abdullah bin Abdul bin Abbas atau Ibnu Abbas, yang ketiga Ubaidillah bin Surabil Asy'abi, yang keempat Muhammad bin Sirin. Nah, cukup segitu penjelasan tentang ilmu hadis, riwayah, dan diroyah dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya juga sama-sama belajar di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.